dengan bangga mempersembahkan Anugerah Inovasi Kota Probolinggo Anfapro 2022. Membangun budaya inovasi menuju Kota Probolinggo hebat dan handal. Ayo dukung Kota Probolinggo meraih The Most Livable Sustainable City, kota berkelanjutan paling dicintai tahun 2022. Tunjukkan cintamu kepada Kota Probolinggo dengan upload kegiatan di media sosial Facebook, Instagram, Twitter, sertakan hashtag WeLoveProbolinggo dan WeLoveCities. Vote Kota Probolinggo serta beri saran masukan untuk pembangunan Kota Probolinggo di www.welovecities.org mulai tanggal 19 September sampai 31 Oktober 2022. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Permasalahan di masyarakat pun kian beragam. Maka, kehadiran inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat menjadi terobosan yang menjawab hal tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang melakukan pembinaan untuk menumbuh kembangkan inovasi daerah melalui berbagai cara. Selain menerbitkan buku pedoman inovasi daerah, pembinaan langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta perangkat daerah, Bapedalitbang menyelenggarakan lomba inovasi daerah. Dalam konteks pembinaan dan monitoring pelaksanaan inovasi daerah pada tahun 2022, Bapedalitbang Kota Probolinggo mengadakan Anugerah Inovasi Kota Probolinggo atau Anfapro tahun 2022 yang mengusung tema Membangun Budaya Inovasi Menuju Kota Probolinggo Hebat dan Handal. Pembinaan melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan penambahan wawasan guna memacu tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas di daerah, baik yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah maupun masyarakat. Selanjutnya, Anfapro 2022 dilangsungkan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap sosialisasi dan publikasi dilakukan pada rentang 1 sampai 17 Maret. Berikutnya, tahap pengumpulan proposal inovasi yang berlangsung selama 17 Maret sampai 28 April. Setelah proposal-proposal inovasi diterima, dilakukan tahap seleksi dalam rentang 1 April sampai 28 Mei. Dalam tahap ini ada total 59 proposal inovasi yang masuk, yaitu 38 inovasi dari kategori perangkat daerah dan 21 inovasi dari kategori umum atau masyarakat. Masih dalam tahap seleksi ini, Dewan Juri yang diketuai oleh Wawan Sobari PhD menetapkan 10 inovasi terbaik kategori perangkat daerah dan 10 inovasi terbaik kategori masyarakat. Selanjutnya, dari 20 inovasi tersebut dikerucutkan kembali menjadi 12 inovasi, yaitu 6 inovasi dari kategori perangkat daerah dan 6 inovasi dari kategori masyarakat. Tahap selanjutnya ialah pengumuman proposal yang lolos, yaitu 6 inovasi terbaik kategori perangkat daerah dan 6 inovasi terbaik kategori masyarakat. 6 besar Anfapro 2022 inovasi kategori perangkat daerah. Portal Emas oleh Dinas Kominfo, Qring oleh Dinas Kominfo, Si Ijol oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Handal PIRT UMKM oleh Puskesmas Ketapang. Podcast Ngopi
oleh Kecamatan Kanigaran. Kartu PTO oleh Puskesmas Jati. Inovasi kategori masyarakat. Randu basah oleh Posyandu Mawar Kelurahan Kedungasem. Gerpes Jitu oleh Bank Sampah Jitu Kelurahan Kebonsari Kulon. Wastafel Portable oleh Muhammad Soleh. Perpustakaan bergerak oleh Zaikal Irfan SMPN 4 Kota Probolinggo. Si Pinter oleh kelompok juara SDN Sukabumi 2. Kampung Batik Baremi oleh Kube Batik Baremi Kelurahan Sukabumi. Setelah inovasi yang masuk 6 besar diumumkan, tahapan Anfapro 2022 dilanjutkan dengan pengajuan kelengkapan dokumen bukti dukung penerapan inovasi dari 31 Mei sampai 15 Juni 2022. Kelengkapan dokumen bukti dukung penerapan inovasi yang masuk babak 6 besar kemudian diverifikasi. Tahap verifikasi kelengkapan dokumen inovasi ini dilangsungkan selama 16 Juni sampai 30 Juni. Pada Rabu 13 Juli, Anfapro 2022 memasuki tahap menarik, yaitu presentasi oleh para inovator yang masuk 6 besar bertempat di kantor Bappedanit Bank Kota Probolinggo. Para inovator kategori perangkat daerah dan masyarakat mempresentasikan inovasinya di hadapan Dewan Juri. Setelah 6 inovator kategori perangkat daerah dan 6 inovator kategori masyarakat melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri, tahapan Anfapro 2022 berlanjut dengan verifikasi lapangan untuk melihat langsung bagaimana penerapan masing-masing inovasi itu di lapangan. Kamis 14 Juli 2022, Dewan Juri melakukan verifikasi lapangan terhadap 6 inovasi kategori perangkat daerah. Inovasi Curing oleh Dinas Kominfo. Inovasi Quick Response Labeling atau Curing lahir dari masalah kesulitan saat merekap barang-barang milik daerah yang masih menggunakan label angka. Kini dengan adanya inovasi aplikasi Curing, publik juga bisa dengan mudah mengetahui informasi BMD yang dilabeli kode QR sekaligus memudahkan pengelolaan database BMD secara elektronik. Curing itu Quick Response Labeling. Jadi labelisasi menggunakan QR Code. Jadi dari data barang yang sudah ada itu dirubah menjadi QR Code menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah publik mengetahui informasi barang yang ada di kantor-kantor. Inovasi Portal Emas. Inovasi Portal Emas atau Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat bermanfaat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik terintegrasi dari tingkat RT, RW, hingga kecamatan atau perangkat daerah teknis. Dengan adanya inovasi Portal Emas, masyarakat yang membutuhkan surat terkait administrasi kependudukan tidak lagi harus dengan mengantre di kecamatan, cukup diakses melalui aplikasi atau web dari rumah. Ada sampai 33 layanan yang tersedia. Masyarakat yang sibuk dan tidak ada waktu untuk bertemu dengan RT atau RW bisa mengakses Portal Emas. Maka, masyarakat bisa terhindar dari proses pelayanan yang lama. Portal Emas adalah Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat. Ini sebuah layanan terintegrasi berbasis web dan juga Android, mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Harapan kami nanti bisa melayani masyarakat, jadi ada 33 jenis layanan yang sudah dibagikan dan ini sudah diterapkan di 5 kecamatan, 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Harapan kami nanti layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, akuntabel, dan harapannya bebas dari pungli. Inovasi Si Ijol oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Inovasi Si Ijol lahir dari maraknya lulusan sekolah di Kota Probolinggo yang mengalami keterlambatan penyerahan ijazah, selain kehilangan atau terjadi kesalahan penulisan.
Melalui aplikasi ini disediakan layanan utama untuk memantau progres penyerahan ijazah dari sekolah ke siswa, sekaligus mengatasi masalah kehilangan atau kerusakan ijazah, perubahan data ijazah, legalisasi ijazah, maupun layanan keabsahan ijazah. Si-Ijol itu sistem informasi ijazah online, yang mana sistem ini berbasis Android dan berbasis website. Sistem Si-Ijol ini mengendalikan mulai dari penerbitan ijazah serta memberikan layanan-layanan ijazah. Inovasi handal PIRT UMKM oleh Puskesmas Ketapang. Dari Puskesmas Ketapang lahir inovasi yang diberi nama Inovasi Handal PIRT UMKM. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Kademangan dalam membuat dan memperoleh sertifikat PIRT atau Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, sekaligus sebagai pembinaan produk pangan layak dan aman dikonsumsi. Alurnya, tim jemput bola mendatangi dan melakukan pengecekan UMKM yang sudah mendaftar di web Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Jika semuanya sudah sesuai standar, maka dalam beberapa waktu, sertifikat PIRT akan meluncur ke rumah produksi. Handal PIRT UMKM adalah suatu inovasi layanan jemput bola yang kami lakukan untuk percepatan pendataan dan sekaligus untuk pengurusan sertifikat pangan industri rumah tangga. Inovasi Podcast Ngopi. Inovasi dari Kecamatan Kanigaran diberi nama Podcast Ngopi. Melalui obrolan dalam podcast, masyarakat diberi sajian promosi, edukasi, publikasi, dan informasi, terutama tentang segala potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Kanigaran. Podcast Ngopi adalah sebuah solusi dalam penyampaian data dan informasi media sosial. Tentunya ada sebuah kelemahan-kelemahan yang ada di Podcast Ngopi sendiri, termasuk banyak pekerjaan rumah yang akan kita kerjakan. Masih banyak data dan informasi yang harus kita gali, semuanya akan lebih transparan berkat di Podcast Ngopi Ngobrol Kita Kecamatan Kanigaran. Inovasi Kartu PTO oleh Puskesmas Jati. Dari Puskesmas Jati lahir inovasi Kartu PTO. Inovasi ini berguna untuk mengontrol berlebihnya jumlah obat yang dimiliki pasien Puskesmas Jati, khususnya pasien penyakit kronis. Ini terjadi karena pasien berkunjung lebih awal dari waktu kontrol yang telah ditentukan. Berkat inovasi ini, perhitungan pemakaian obat untuk terapi pasien penderita penyakit kronis menjadi lebih efisien. Masalah kelebihan obat pasien di tahun 2020 yang mencapai 14%, di tahun 2021 turun menjadi hanya 2,4%. Inovasi dari Puskesmas Jati adalah kartu PTO atau pemantauan terapi obat. Ini untuk penyakit kronis, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Karena hipertensi dan diabetes mellitus di Puskesmas Jati ini selalu menduduki 10 penyakit terbanyak setiap tahun. Selanjutnya, pada 17 Juli 2022, giliran Dewan Juri melakukan verifikasi lapangan terhadap 6 inovasi kategori masyarakat. Inovasi Randu Basah oleh Posyandu Mawar, Kelurahan Kedungasem. Inovasi Randu Basah diciptakan oleh ibu-ibu Posyandu Mawar, Kelurahan Kedungasem. Randu basah berarti iuran posyandu dengan sampah. Dengan inovasi ini, ibu-ibu mengganti iuran uang untuk posyandu dengan iuran sampah. Sampah yang terkumpul akan dijual, hasil penjualan sampah itu lantas dimasukkan ke kas posyandu dan digunakan membeli PMT atau pemberian makanan tambahan untuk balita, guna menurunkan jumlah balita gizi buruk. Randu basah ini adalah suatu inovasi dari Posyandu Mawar, yaitu iuran membayar dari hasil sampah ini kami jual. Jadi uang yang dihasilkan itu untuk tambahan biaya PMT Posyandu, jadi tambahan gizi bagi anak-anak. Gerpes Citu, RW 17, Kelurahan Kebonsari Kulon. Bank Sampah Citu, Kelurahan Kebonsari Kulon, melahirkan inovasi yang diberi nama Gerpes Citu atau Gerakan Peduli Sampah CJPitu. Melalui inovasi ini, ibu-ibu di lingkungan RW 17, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran,
sengaja mengumpulkan sampah untuk kemudian dijual ke pengepul sampah. Selanjutnya, uang hasil penjualan sampah disalurkan kepada yang membutuhkan melalui berbagai kegiatan sosial. Itu yaitu Gerakan Peduli Sampah Sicipitu. Sicipitu yaitu 17 artinya 17. RW kami adalah RW 17 Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Itu sudah berapa? Ya. Sudah lama, mulai tahun 2014 ya, kami sudah eksis mengenai sampah disalurkan kepada sosial, utamanya anak yatim, janda, dan kaum duafa. Inovasi wastafel portable oleh Muhammad Soleh. Dalam kondisi pandemi COVID-19, inovasi wastafel portable dilahirkan oleh Muhammad Soleh, warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Wastafel portable ini menggunakan sensor elektrik. Jadi, pengguna tidak perlu memencet atau menyentuh untuk mengeluarkan air maupun sabun. Hal ini membuat wastafel portable mampu menghemat keluarnya air sekaligus mencegah terjadinya cross infection. Jadi wastafel portable ini adalah wastafel yang dimana touchless sifatnya ya, jadi tidak ada sentuhan sama sekali, baik itu di air ataupun di sabun. Bahkan kalau yang sistem box itu lengkap dengan hand dryernya. Jadi semuanya ada tiga fungsi, ada air, sabun, sama hand dryer, semuanya touchless, jadi tidak menyentuh apapun. Inovasi perpustakaan bergerak oleh SMP Negeri 4. Guru SMP Negeri 4 melahirkan inovasi perpustakaan bergerak. Dalam inovasi ini, setiap kelas memiliki duta literasi yang bertugas mengelola peminjaman buku selama 2 minggu sekali. Dengan demikian, buku tidak hanya tersedia di dalam perpustakaan, tetapi juga bisa terakses di setiap kelas. Dengan adanya inovasi ini, budaya membaca pada siswa SMPN 4 yang awalnya hanya 10% naik menjadi 70%. Perpustakaan bergerak itu beda dengan perpustakaan sekolah pada umumnya. Kalau perpustakaan sekolah pada umumnya itu pelayanan terpusat pada perpustakaan sekolah saja, pada satu gedung saja. Tetapi dengan perpustakaan bergerak, pelayanan itu tidak hanya terpusat di satu gedung saja, tapi di masing-masing kelas ada. Inovasi Si Pintar oleh SDN Sukabumi 2. Inovasi Si Pintar dilahirkan oleh guru-guru yang tergabung dalam kelompok juara SDN Sukabumi 2. Aplikasi pembelajaran berbasis internet ini bertujuan untuk memudahkan siswa melakukan pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya aplikasi Si Pintar, siswa akhirnya terbiasa memanfaatkan laptop atau handphone dalam kegiatan proses pembelajaran, memudahkan absensi siswa, dan akses informasi sekolah bagi orang tua dan siswa. Si Pintar ini adalah kepanjangan dari sistem informasi pendidikan terpadu. Jadi dikatakan terpadu karena di situ ada 3 pola komunikasi yang kami unggulkan, yaitu komunikasi dengan murid, komunikasi dengan wali murid, dan komunikasi dengan lingkungan sekolah. Jadi karena adanya koordinasi ini kemudian bisa memajukan pendidikan secara umum. Inovasi Kampung Batik Baremi oleh Kube Batik Baremi Kelurahan Sukabumi. Kampung Batik Baremi diawali dari kegiatan ibu-ibu di RW 1 Kelurahan Sukabumi mengisi waktu luang dengan membuat batik tulis khas kota Probolinggo. Setelah diwadahi dalam kelompok usaha bersama, aktivitas ini kian berkembang pesat. Telah lahir banyak pembatik mandiri, memiliki gerai sendiri, bahkan menjual produk batiknya ke luar negeri. Inovasi ini mengangkat branding Kampung Batik sebagai pengungkit ekonomi lokal hingga menjadi destinasi wisata batik. Kampung Baremi berdiri pada tahun 2019, diresmikan tahun 2020 oleh Bapak Wali Kota. Kita memberdayakan ibu-ibu untuk punya kegiatan baru dengan cara membatik batik tulis. Tahap Pleno Dewan Juri. Tahap seleksi dan penilaian Anugerah Inovasi Kota Probolinggo Anfapro 2022 dipuncaki dengan rapat pleno Dewan Juri.
Bertempat di kantor Bapedalitbang Kota Probolinggo, pada Selasa siang 19 Juli, Dewan Juri melakukan rapat pleno penilaian akhir 6 finalis kategori perangkat daerah dan 6 finalis kategori masyarakat umum. Lalu, siapa para juara Anfako 2022? Simak dan dapatkan jawabannya sesaat lagi.